Nah, kalau di video sebelumnya aku sudah buat video terkait dengan pemain underrated yang ada di sepak bola sekarang gitu. Nah, sekarang gilirannya aku akan buat video terkait dengan pemain overrated yang ada di sekarang, dan kebanyakan itu bukan kebanyakan sih, semuanya itu bermain di Liga Inggris karena ya Liga Inggris adalah kasarnya adalah impiannya seluruh pemain bola untuk bermain di Liga Inggris karena ya satu, popularitas, yang kedua timnya itu lebih banyak yang terkenal, yang ketiga gajinya lebih tinggi, yang keempat itu adalah exposure yang akan didapatkan ketika bermain di Liga Inggris, even itu bermain di klub ya sekarang di mana lu tahun sekarang yang tim yang lagi loak-loaknya kayak gitu. Jadi ya kali ini aku fokusnya kayaknya di Liga Inggris aja kayak gitu. Nah, dan juga karena aku lebih seringnya nonton Liga Inggris daripada liga-liga lainnya kayak gitu. Nah, gini, secara pengertian yang aku pahamin, pemain overrated itu adalah pemain yang terlalu dibesar-besarkan, tapi perannya itu ya biasa aja, bahkan harganya itu dibanderol mahal kayak gitu. Nah, maka dari itu di video ini kita akan buat video terkait dengan pemain overrated berdasarkan pengertian yang ku buat tadi itu kayak gitu. Nah, pemain pertama yang ada di benakku ketika mengatakan pemain overrated itu siapa? Ya Maguire. Oh ya, by the way, mungkin di sini mungkin akan lebih banyak pemain MU-nya yang disebutkan karena apa? Ya MU di bawah Ed Woodward itu melakukan pembelian pemain itu gobloknya naujubillah kayak gitu, ngerti nggak? Jadi yang pertama itu adalah Maguire gini. Itu dibeli berapa? 85 juta ya dari Leicester sebagai bek termahal di dunia gitu, mengalahkan Van Dijk gitu pada zaman itu. Nah gini, menurutku si Maguire sebenarnya itu nggak jelek kayak gitu, cuman levelnya itu bukan di MU. Ketika dia masih di Leicester, menurutku ya salah satu back yang cukup bagus, tapi tidak top lah di Liga Inggris karena dia punya passing yang bagus, badan dia tinggi, badan dia besar kayak itu. Jadi ya cukup ideal lah sebagai seorang center back. Cuman ketika dia pindah ke MU dengan exposure yang sedemikian rupa, dengan disematkannya ban kapten ke dia, dan dengan tekanan yang luar biasa dari fans dan juga dari manajemen, menyebabkan dia tidak siap untuk itu, mentalnya tidak siap untuk itu. Makanya aku bilang pemain ini overrated kayak gitu. Bahkan ya pada saat pendatangan dia, aku juga sebagai fans juga nggak sepakat ngapain datangin pemain kayak Maguire kayak gitu loh, karena ya memang pada zaman itu juga nggak banyak back yang top. Siapa yang mau dibeli pada zaman itu ya, pada zaman yang itu, karena ya pada zaman si Ed Woodward mereka lebih mementingkan komersil. Nama Maguire yang menjual untuk secara marketing atau secara komersil, nama dia cukup menjual di Inggris gitu, makanya dibeli mahal gitu. Mana hasilnya ya flop gitu ya. Sekarang banyak blundernya, bahkan sekarang nggak pernah dimainin sama Ten Hag selagi Lisandro, Rafael Varane, kemudian Lindelof itu masih fit ya, nggak akan dimainin dia. Bahkan Shaw sering dimasukkan ke kiri sebagai back tengah gitu daripada dia milih si Maguire gitu, karena saking tidak percayanya si Ten Hag kepada si Maguire gitu ya. Terlebih lagi memang karena dia main di MU, coba dia main di Liverpool, coba dia main di Chelsea, nggak akan disorot sedemikian rupa blunder dia. Cuman ya karena kembali lagi nggak MU yang nggak makan gitu loh. Kalau nggak membahas MU, ya media nggak akan dapat iklan dan juga sponsor gitu. Makanya ya kayak gitulah media. Jadi ya nama pertama itu adalah Maguire kayak gitu. Nah, nama kedua lagi-lagi itu pemain MU, yaitu si Sancho ini aku sering melihat dia main pada saat di Borussia Dortmund. Serius, aku tuh liga yang paling sering kulihat itu dua, Liga Inggris dan juga Liga Jerman. Karena menurutku Liga Jerman itu memiliki taktikal yang cukup khas, rasa-rasa Bavariannya lah kayak gitu, karena mereka selalu bermain dari bawah, mereka selalu bermain pressing. Jarang kita temui tim, bahkan tim sekelas yang inilah yang peringkat yang degradasi, mereka masih berani ngepress Munchen bahkan, karena filosofi mereka adalah filosofi gak mau bermain parkir bus kayak gitu loh. Karena ya maka dari itu pelatih kayak Ranieri, pelatih kayak siapa lagi, kayak Mourinho itu nggak pernah melatih melatih tim Jerman. Karena apa? Karena mereka nggak sesuai secara filosofi klub, filosofi negara dengan si pelatihnya kayak gitu. Nah, maka dari itu aku lebih suka nonton Liga Jerman bahkan dari Liga Spanyol, karena Liga Spanyol kan cuman 3 Madrid, 2 Madrid dan juga 1 Barcelona kayak gitu. Nah, kembali lagi
Sancho ini aku udah sering nonton dia ketika di Dortmund. MU itu 2 tahun loh ngejar-ngejar Sancho gitu. Kemudian dibelilah dia dengan harga 90 juta. Itu kan nggak masuk akal. Pemain kayak dia menurutku berdasarkan apa yang dia kerjakan, dia perbuat di Dortmund, menurutku value dia nggak lebih dari 30 juta kalau bilang. Cuman ya kembali lagi, dia adalah orang Inggris, mempunyai aturan home ground gitu. Aturan home ground itu kan adalah klub Inggris diwajibkan memiliki slot pemain Inggris berapa kayak gitu. Nah, ketika itu sudah terpenuhi baru bisa didaftarkan. Nah, itulah yang membuat pemain Inggris itu harganya itu lebih mahal dari pemain biasa, karena ada kewajiban menyertakan sekian pemain Inggris di dalam squad kayak gitu. Nah, apa yang ditunjukkan di MU selama kurang lebih 3 tahun ya di MU ya, yang ditunjukkan dia nggak lebih dari sekedar sampah, maaf cakap gitu. Karena banyak momen dia tahan bola yang seharusnya counter attack, banyak momen dia kehilangan dribbling, banyak kehilangan bola ketika dribbling, passingnya nggak nyampe, terus positioningnya nggak bagus, terus jarang membantu pertahanan, malas-malasan. Bahkan gaji dia itu nomor sekarang ya, ketika Ronaldo dan juga De Gea sudah pergi, nomor 2 atau 3 tertinggi di MU gitu loh, ngerti nggak? Jadi dengan etos kerja yang dia buat ya, menurutku ya overrated, sangat overrated gitu. Apalagi dengan kasus-kasus baru-baru ini, pemain yang digaji tinggi oleh klub seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya nomor 2 menurutku adalah Sancho, pemain paling overrated yang pernah ada kayak gitu. Nah, yang ketiga itu mungkin ini akan agak debatable gitu, adalah Grealish menurutku kayak gitu. Nah, Grealish itu di tahun pertama itu mungkin nggak lebih dari 10 match dia bermain sebagai starter, mungkin nggak lebih dari 5 bahkan sebagai starter. Nah, dia kan mulai digunakan Pep itu di musim lalu ketika 3-2-4-1-nya, karena dia pekerja keras, dia bisa tahan bola ketika City sedang ingin membangun serangan, bukan counter attack, sedang ingin membangun serangan. Karena perannya si Grealish menurutku sekarang bukan peran yang ketika dia di Aston Villa menusuk ke dalam, dribbling untuk menusuk ke dalam, enggak. Kalau apa yang ku amatin selama City bermain 3-2-4-1, peran Grealish itu lebih kepada pemain yang ditugaskan untuk menahan bola lebih lama. Ketika menahan bola lebih lama dari sayap, maka akan ada 2-3 pemain yang akan ngepres dia atau menjaga dia karena tidak ingin kecolongan. Kemudian pemain lain seperti misalkan De Bruyne, Gundogan, bahkan Haaland itu akan terbantu dengan pemain lawan yang 2-3 orang yang mengcover si Grealish. Maka dari itu perannya si Grealish itu cukup bagus lah di musim ini. Cuman rasaku 100 juta untuk pemain kayak dia ya agak berlebihan, sangat berlebihan. Cuman dengan apa yang ditunjukkan dia di musim lalu ya bisa dibilang ya cukup bagus lah. Cuman pemain value kayak dia, bahkan dengan bermain bagus bagus di musim lalu, menurutku nggak lebih dari 40-30 pemain kayak dia. Karena pemain kayak dia itu banyak, kayak Sancho, hampir kayak Sancho, hampir kayak Madison, bahkan kayak itu pemain tipe-tipe Inggris yang banyak ngandelin sprint, banyak ngandelin body charge, ngandelin otot lah kayak itu, lebih kepada itu. Jadi menurutku ya nggak lebih dari 30-40 juta pemain kayak dia. Maaf cakap kayak gitu loh. Tapi memang kembali lagi pelatihnya itu Pep Guardiola yang pandai memanfaatkan kapasitas dari pemainnya kayak gitu ya. Nggak heran kayak gitu. Cuman kembali lagi, kalau aku bilang ya walaupun sudah di tangan Guardiola sekarang, menurutku mainnya itu masih loa kayak gitu. Banyak momen kayak dia kehilangan bola, dia dan juga di musim ini dia nggak banyak main bagus, bahkan banyak sering diganti di babak kedua karena tidak efisien. Sering diganti sama Foden lah, sering diganti sama bahkan Palmer sebelum Palmer pindah ke Chelsea kayak gitu. Jadi ya nggak sebagus itu juga kayak gitu. Cuman permainannya improve, aku sepakat kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah ini siapa? Madison kayak gitu. Nah, mungkin gini, orang bilang ya Madison itu kan bagus di Leicester, kemudian sekarang bermain bagus di Tottenham. Ya elah, kalau dia bagus, Leicester itu nggak ada degradasi musim lalu, nggak peringkat berapa atau nggak peringkat 19 atau 18 musim lalu. Kalau dia memang sebagus itu gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya memang di musim lalu dia banyak cedera, tapi juga sebelum itu dia nggak bisa memberikan kontribusi apa gitu. Permainan dia ini hampir sama kayak Kovacic kalau bilang, pemain yang sering dribbling, pemain yang sering
cinta dengan bola gitu. Terakhir pada saat Inggris melawan Ukraina, aku lihat ini pemain nggak bisa apa-apa kayak itu. Karena apa? Karena dia nggak bisa bermain secara tim. Dia lebih senang lebih senang mendribbling bola. Tipe permainan dia itu kan tipe pemain kayak Mason Mount, hampir sama kayak Mason Mount lah. Cuman Mason Mount itu tidak secinta itulah dengan bola. Kalau Maddison ini parah, ini cinta mati dengan bola, suka dribbling, suka. Ya di luar memang dia punya passing yang cukup bagus. Cuman menurutku adalah pemain yang bagus, bukan pemain yang suka dribbling. Kecuali namamu itu Lionel Messi, kecuali namamu itu adalah kayak siapa lagi yang suka dribbling, Ronaldo pada zaman dia sebelum ACL, ya nggak masalah. Cuman kan namamu bukan Messi dan Ronaldo, kualitasmu bukan kualitas Ronaldo dan Messi kayak gitu. Jadi ya nggak usah sok-sok bermain dribbling gitu. Ikuti aja arahan pelatih untuk main 1-2 sentuhan gitu loh. Kecuali makanya itu pemain-pemain kayak dia cocok bermain di tim-tim Mourinho, cocok bermain di tim-tim kayak Ancelotti, kayak ya pelatih-pelatih old school yang mengandalkan banyak dribbling skill individu untuk melewati pemain. Dia akan cocok gitu loh. Bahkan di Leicester, Brendan Rodgers itu di musim pertama dia bersama Leicester, musim pertama kedua kan dia cukup improve. Karena apa? Permainannya itu permainan yang suka mengandalkan dribbling gitu ya. Cuman ya di zamannya di Southgate juga nggak bisa apa-apa juga ya. Ya mungkin di zamannya pelatih Tottenham yang baru asal Yunani ya mungkin dia akan bisa improve, tapi aku nggak yakin dia akan mencapai top levelnya gitu ya. Kalau dibandingkan sama Rashford sama Bruno ya masih 2-3 level di bawah mereka gitu. Walaupun memang ya Rashford itu kalau bawa bola dia pasti bisa ngelewati minimal 1-2 pemain gitu. Itu hampir sama kayak Mitoma lah ya. Nggak usah Rashford lah sama Mitoma ya, aku lebih milih Mitoma kayak gitu. Tapi kalau dipilih antara Maddison dan juga Anthony ya nggak dua-duanya kayak gitu. Karena ya bukan aku benci sama Maddison, enggak, dia menurutku pemain bagus, cuman tidak bagus. Dan dia bukan pemain yang bagus dan juga bukan pemain yang jelek, lebih kepada pemain yang suka cinta dengan bola, terkadang lebih egois gitu, lebih ingin show off itu kata-kata yang tepat adalah lebih sering ingin show off, menunjukkan sesuatu kepada penonton bahwasanya dia bisa dribbling, dia bisa gocek kiri kanan gitu. Padahal kan hal-hal kayak gitu nggak diperlukan di dalam sepak bola. Diperlukan kalau kita melawan tim yang mengadakan low block dan juga memiliki dribbling yang cukup bagus ya. Ya kali emangnya si Maddison itu punya dribbling yang bagus kan? Enggak gitu loh. Dia kali dia punya dribbling yang lengket di kaki dia kayak Messi, kayak Mitoma gitu kan? Enggak gitu, bukan tipe pemain yang kayak gitu. Jadi ya menurutku ya mungkin di bawah pelatih baru Tottenham dia bisa berubah gitu loh, mungkin kayak gitu loh. Oke, itu dulu pemain-pemain yang menurutku yang terlintas di kepala aku aja sih, pemain yang overrated yang ada sekarang kayak gitu ya. Bagi kalian yang suka ya boleh, yang nggak suka nggak apa-apa kayak gitu. Oke, terima kasih. Ciao.